boleh. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Budi Santoso. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso meninjau langsung barang bukti hasil sitaan di Pelabuhan Tanjung Perak dan gudang PT Aneka Raya Optima yang berlokasi di Jalan Demak Timur, Surabaya. Barang ilegal tersebut masuk ke Surabaya melalui jalur impor yang tidak sesuai prosedur, yakni penyelundupan keramik dari Tiongkok tanpa dokumen yang sah. Menteri Budi Santoso menjelaskan, barang-barang ilegal ini tidak memiliki nomor induk berusaha dan laporan surveyor yang sah. Ini nilainya sekitar 4,8 M. Jadi barang-barang datang Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa pemilik barang tersebut adalah PT SGD yang beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan pihak kepolisian di Terminal Peti Kemas, Surabaya. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerja sama dengan Pelindo, Bea Cukai, dan Badan Pengawas Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memeriksa sebuah kontainer yang berisi keramik ilegal tanpa dokumen impor dan tanpa label standar nasional Indonesia. Ada penyitaan untuk yang pertama adalah keramik lantai, ya, barang impor keramik lantai yang tidak sesuai dengan prosedur impor senilai kurang lebih 5 miliar. Ya, kemudian yang satunya lagi keramik tableware yang seperti cangkir ini, yang ini sebenarnya ditemukannya di Gresik, kemudian kita bawa ke sini. Ini juga tidak sesuai dengan prosedur impor, nilainya sekitar 4,8 miliar. Ya, semua barang ini karena tidak memenuhi aturan yang berlaku, kita sita. Ya, setelah itu akan kita proses lebih lanjut. Jadi kepada importir, ya, yang lainnya juga saya harap ke depan tidak ada lagi barang-barang importer yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mari kita bekerja sama, ya, agar barang-barang yang diimpor tidak ada yang ilegal dan masyarakat, ya, para konsumen juga dapat membeli barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Baik, saya kira yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, ya, kepada Bea Cukai, kejaksaan, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, demikian, terima kasih. Pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya Seperti apa dan modusnya bagaimana Bapak? Pelanggarannya Pak? Detail pelanggarannya Ya, tidak jadi sesuai itu bagaimana? ini tidak ada izin impornya, ya, kemudian tidak mempunyai NIB, kemudian tidak ada laporan surveyor. Ya, laporan surveyor ada, itu kan ketentuan itu harus terpenuhi. Kenapa? Karena yang pertama, kalau impor prosedurnya harus jelas. Ya, yang kedua, barang-barang yang diimpor ini harus memenuhi standar. Nah, kalau dokumennya nggak ada, laporan supplier nggak ada, NIB nggak ada, kita nggak tahu ini terstandar atau tidak. Jadi konsumen jangan dirugikan, negara jangan dirugikan karena adanya
barang-barang ilegal seperti ini. Jadi banyak pihak yang sebenarnya dirugikan dengan barang-barang seperti ini ya. Artinya ini yang nakal importirnya atau bagaimana Bapak? Total tadi kan kalau yang tableware 4,8, kemudian yang keramik lantai 5, jadi 9,8 miliar ya kurang lebih. Ini yang nakal importirnya atau bagaimana, dan untuk kelanjutannya ini apakah importirnya juga akan ditindaklanjuti atau bagaimana? Ya, jadi Bapak? nanti akan kita teliti lebih lanjut. Tentunya kalau memang terbukti ya kita lakukan proses ya. Jadi bisa juga dengan pencabutan izinnya dan sebagainya. Kita lihat dulu, kita teliti dulu. Ini kan sementara kita sudah dulu sebagai barang bukti barang-barang ilegal. Berarti ini importernya, Pak? Importirnya berarti juga. berarti, Pak? Iya, sebenarnya importer. Nah, Bapak, dengan kasus ini apakah ada himbauan untuk para importir agar Polisi juga menemukan barang-barang ilegal tersebut di gudang PT Aneka Raya Optima di Surabaya. Selain keramik, sejumlah tableware tanpa izin impor juga disita. Merek-merek keramik yang diamankan antara lain Galileo, Tao Shaoshang, dan Porcelain Tile. Pihak berwenang mengingatkan kepada pelaku usaha untuk selalu mematuhi aturan impor yang berlaku, guna menjaga kualitas barang yang beredar di pasar dan melindungi perekonomian domestik. Kementerian Perdagangan melibatkan unsur kepolisian, Bea Cukai hingga BIN untuk menindaklanjuti temuan impor ilegal ini dan mengungkap jaringan impor ilegal hingga ke penyuplai barang di dalam negeri. Baik, rekan-rekan, terima kasih hari ini. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan yang telah hadir dalam rangka rilis hasil ungkap pelanggaran dari ekspor impor. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Menteri bahwa saat ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden dengan program Astra Cita, Kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Timur khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan tetap menindaklanjuti arahan dan perintah pimpinan tertinggi Bapak Presiden RI Bapak Jenderal Prabowo Subianto dalam rangka menertibkan barang-barang yang secara aturan melanggar. Jadi hari ini juga dapat rekan-rekan lihat Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerja sama dengan Satgas dari Kementerian Perdagangan melakukan penindakan terhadap barang-barang yang diduga melanggar perizinan ekspor impor. Nah, hal ini terus akan kita lakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan ini juga kolaborasi ini akan terus tetap berjalan dan kami juga mohon izin Bapak Menteri, kami tetap mohon petunjuk arahan dan terus bekerja sama dalam rangka melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Terima kasih.